mengatakan bahwa dirinya disunat? Dalam hadis. Di dalam hadis. Hadis berapa? Hadis berapa Muhammad disunat itu? Yang pastinya itu di dalam hadis riwayat Muslim. Ada itu, saya sudah lupa di halaman keberapa, urutan keberapa, saya sudah lupa. Jangan dusta, Bang. Adalah. Nggak ada. Nggak ada. Saya nggak pernah baca. Saya baca yang namanya hadis itu setiap hari saya baca selama 3 bulan hari. Bohong kau. Bohong kau. Saya aja tahu bahwa saya nggak pernah berdusta. Saya saja bisa membuktikan bahwa Aisyah ini, nih kita baca ya. Aisyah itu tidak pernah melihat kemaluan Nabi kok. Makanya dia nggak pernah tahu disunat atau tidak. Kau aja nggak tahu ayat ini. Aduh. Loh, ini Aisyah nggak pernah lihat kemaluan Nabimu. Nih. Apa kata Aisyah. Baca. Kau bacalah. Apa bunyinya? Baca di situ. Apa bunyinya? Baca di situ. Kalau saya yang baca nanti dibilang dusta. Oh, baca di situ. Ya terus? Bang. Kemaluan Muhammad ada atau enggak? Jangan-jangan udah hilang. Seorang istri, Bang. Logika enggak? Seorang istri yang tidak pernah melihat kemaluan suaminya. Apa percaya enggak? Seorang istri yang tidak pernah melihat kemaluannya. Ini kan hadis kalian. Hadis kalian kan? Loh, ini hadismu loh. Kok logika lagi? Itu dalam konteks apa dulu? Kau yang jawab dong. Saya kasih kesempatan kau jawab. Kok tiba-tiba kau konteks apa dulu? Tanya ke saya lagi. Sepenggal ayat doang. Lo terus apa ini? Iya, makanya jawaban saya, Bang. Jawaban saya nih. Kau dengar jawaban saya. Bang, kau dengar jawaban saya. Logika enggak? Istri tidak pernah melihat kemaluan suaminya. Logika enggak? Di mana Islam dengan logika ketika Aisyah mengatakan seperti ini? Coba kau tanya. Sejak kapan Islam punya logika? Sabar. Bang, Anda ngomong tentang logika. Coba tanya kepada emang kenyataannya logika enggak ketika Tuhan mengajarkan untuk cebo pakai batu? Itu bukan itu enggak pakai logika. Bang. Abang tanya sama ibu abang. Tanya, ibu sudah pernah lihat? Di mana Islam itu memakai logika? Di mana ajaran Islam itu memakai logika, Bang? Tidak ada ajaran Islam itu disuruh cebok pakai 3 batu kok ini. Lucu, disuruh cebok pakai 3 batu tuh logika enggak? Bang. Ku tanya kau, cebok pakai 3 batu itu logika enggak? Dengar. Bang, ku tanya kau, cebok pakai 3 batu itu logika enggak? Dengarkan saya jelaskan buat Anda. Cebok pakai 3 batu yang diajarkan kepada Nabi Muhammad itu dalam posisi apa? Apa? Posisi pada saat itu, posisi Nabi Muhammad mengajarkan itu ketika kasihnya itu tidak ada air, ya. Nah, di Arab sana, di Mekah sana, ya, itu kan padang pasir, gurun pasir. Mau ambil air di mana, Bang? Saya mau tanya dulu, mau ambil air di mana? Ketika di lokasi itu nggak ada air. Lu yakin? Ketika di lokasi Anda nggak ada air, abang cebok pakai apa? Oke, kita bukain ya. Atau jangan-jangan abang ini boker, nggak pernah cebok. Oh, kita buka dalil nih. Makanya hadis Sahih Bukhari. Kau dusta nih. Satu ayat, abang harus nalar dulu. Nalar tuh dipakai. Nih, baca ya. Sahih Bukhari 151. Yakinlah. Ya. Oke ya. Loh, ini saya buka nih. Aku mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau keluar untuk buang hajat. Dan beliau tidak menoleh ke kanan atau ke kiri. Kebanyakan hadis palsu. Kok Sahih Bukhari palsu sih? Terus? Ini kenapa sih Ya, ini? terus?
Lu mau dengar apa enggak? Bang, saya menjawab typing di bawah. Saya menjawab typing di bawah, bukan jawab. Lo fokus di atas. Ya udah kau turun dulu. Kalau kau nggak mau, biar ku jelaskan. Kalau kau mau jawab di bawah, ya udah di bawah dulu, biar di sana. Masa Sohibul Bukhari aja kau bilang palsu ini? Bagaimana kau bisa menjelaskan Sohibul Bukhari ini? Kau ngerti nggak bahasa Arab? Masa Sohibul Bukhari yang saya bawain loh, saya nggak pakai Ibnu Majah lagi. Anda biasanya mau yang Sohi kan nih. Hingga beliau pun disuruh untuk carikan batu. Ini, jangan pakai tulang kotoran hewan. Lalu beliau membawa, aku datang kepada beliau dengan membawa kerikil, ya, di ujung kainku. Batu tersebut aku letakkan di sisinya, lalu berpaling darinya. Selesai beliau gunakan batu-batu tersebut, ya. Jadi di mana di situ nih ya? Kalau kita lihat, nih ada air, ya. Ini 33571 nih. Dia nih Abu Hurairah, dia membawakan sebuah kantong air terbuat dari kulit untuk wudu, ya, dan hajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengikuti dengan membawa kantung air tersebut. Beliau bertanya, ini Muhammad bertanya ya, siapa ini? Aku menjawab, saya Abu Hurairah. Maka beliau berkata, carikanlah aku beberapa batu. Jadi dia udah bawa air, dia nggak mau pakai air, tapi pakai batu. Ya, carikanlah aku beberapa batu untuk gunakan sebagai alat bersuci. Dan jangan bawakan aku tulang dan kotoran hewan. Kemudian aku datang dengan membawa beberapa batu dengan menggunakan bajuku dan meletakkannya di samping beliau. Kemudian aku pergi. Ketika beliau selesai, aku berjalan bersama beliau dan bertanya, kenapa dengan tulang dan kotoran hewan? Ya, beliau menjawab, keduanya termasuk makanan jin, dan sesungguhnya pernah datang kepadaku utusan dari bangsa jin, nabiin apa sih, nasibin ya, salah lagi. Dia adalah sebaik-baik jin, lalu mereka meminta kepadaku tentang bekal. Maka memohon kepada Allah untuk mereka agar mereka tidak melewati tulang dan kotoran, melainkan melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan. Jadi poinnya di sini nih ya. Dia dibawain air nih. Dan beliau mengikuti, membawa kantung air tersebut. Beliau bertanya, siapakah ini? Aku Abu Hurairah. Carikanlah batu, bukan air. Kau mau dusta-dusta di sini tuh malas saya, ya. Jadi kalau mau ngomong tuh yang jujur. Ini yang Sanyan dulu. Halo. Loh. Masih menyembah Tuhan yang punya keluk. Masih menyembah. Hei, mata pisau. Hei. Mandi dulu. Mandi dulu. Menyembah tuh. Yesus suruh mandi. Udah lama dia digantung. Mandi deh. Ya, kalau hanya modal suara-suara kenceng jangan di sini. Ya, saya menjelaskan kepada orang yang mau memahami dan mengerti. Ya, kalau mandi aja nggak bisa, bagaimana mau mencerna? Ngomong aja masih kurang huruf, aduh jangan di sini. Ya, itu bukan rencana saya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya targetnya lebih kepada orang-orang yang mau mendengar, ya, membaca dan mengerti, bukan yang untuk mandi saja susah.
Bagaimana Anda hanya tentang diri Anda, memberikan menghormati diri Anda aja nggak bisa. Ya, satu lagu buat teman-teman semua.